Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat holistik sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi di kajian kita di holistik yang terkait dengan kesehatan, mungkin permasalahan-permasalahan di masyarakat luas. Untuk saat ini, alhamdulillah kita kedatangan Bu Heni dengan pucanya ya. Beliau adalah berdua expert di bidangnya masing-masing yang nanti mungkin sebagai nanti bahan pembahasan ya. Bahan pembahasan di sini yang nanti akan coba dikolaborasikan atau mungkin dihubungkan dengan ilmuwan holistik yang tentunya dengan Pak Puji Katam. Untuk selanjutnya bocahnya untuk waktunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Bu Heni bergerak dulunya waktu belum kenal ilmu holistik. Jadi kita memiliki satu klien. Kalau klien itu kita datang ke kita itu kita melihatnya dari sisi physically dan mentality. Nah, jadi masing-masing sebenarnya kita punya satu keilmuan masing-masing. Dulu saya di mentality, Bu Heni di physically. Tapi kok dalam perjalanannya ternyata ketika Bu Heni menemukan pasien physically, ternyata dia mentalitinya yang sakit. Dan kemudian saya ketemu mentality, kayaknya ini harus ke fisik. Nah, ini alhamdulillah pada akhirnya ketemu Pak Puji, ternyata ilmunya ada satu ilmu. Jadi saya tidak terpisah lagi dan ilmu holistik. Kita baru belajar ya, kita kan murid masih di holistik 1 sebenarnya. Walaupun yang tematiknya sudah ikut ya beberapa gitu. Nah, ini Pak terkait ini saya dan Bu Heni itu punya pernah kita ikuti satu konsep Pak. Jadi konsep pengenalan diri judulnya Pak. Jadi dalam konsep pengenalan diri itu manusia itu dibagi menjadi lima kita bilang kalau di situ dibilangnya 5 mesin kecerdasan ya. 4 belahan otak dan satu ini. Jadi kalau kita lihat dulu kita melihatnya kan masih 2 sisi ya Pak, bukan dari sisi holistik. Jadi dari fisikalinya dan dari mentalitinya. Dan di 5 belahan otak itu ada otak kiri bawah, otak kiri atas, otak kanan atas, otak kanan bawah, dan kemudian ada otak tengah Pak. Nah, di masing-masing belahan otak ini mempunyai organ kekuatan dan sekaligus organ kelemahan. Nah, nanti Bu Heni yang ngelanjutin nih Pak. Saya cuma saya pembagian bukaan otaknya doang gitu. Nah, di otak kiri bawah itu dia organ kekuatannya adalah di lambung dengan sistem pencernaannya. Kemudian di otak kiri atas itu dia organ kekuatannya di ginjal dengan sistem ekskresinya. Nah, kemudian dia ada otak kanan atas, dia organ kekuatannya adalah hati dengan sistem dia sintesa protein ya. Masuknya di situ. Dan kemudian otak belahan kiri bawah, di dalam otak ini belahan kiri bawah, saya ingatnya organ ya salah ya, belahan otak kiri bawah, kiri atas, kanan atas, dan belahan otak kiri bawah itu kanan bawah itu belahannya itu dia dengan kekuatan organnya paru-paru dan dia ada di sistem pernapasan. Nah, yang terakhir ini adalah otak tengah dan kekuatannya di otak tengah itu ada dengan kekuatannya di organ jantung dan sistem peredaran darah. Nah, kemarin kan kita udah belajar holistik ya tentang segitiga atas dengan segitiga bawah tuh ya Bu Heni ya. Mungkin itu yang menjadi kemarin bahan diskusi saya berdua ketika kita sadar, kita kan belajar 5 konsep ini ada ininya ya Bu ya, ada kekuatannya gitu. Itu gimana tuh Bu yang kemarin kita bahas tentang segitiga atas segitiga bawah tuh Bu Heni? Jadi pas kemarin kita ngebahas pas Pak Puji ngebagi segitiga atas, segitiga bawah, terus ada yang satu lagi ya bisa ke atas bisa ke bawah. Nah itu kan terbaginya seperti itu. Itu saya langsung selesai materi itu saya langsung kontak Bujaya. Kalau kayak gitu gimana? Kan di konsep itu adalah manusia dengan belahan otak tertentu, organnya tertentu juga. Nah jadi di situ kita belajar bahwa organ terkuat dan menjadi organ terlemah. Jadi begitu organ terkuatnya dia bisa menjaga apapun penyakitnya selama tidak menyerang organ terkuatnya itu masih ibaratnya masih aman gitu. Tetapi jika penyakit itu menyerang organ terkuatnya, jadi organ ini jadi lemah, otomatis itulah jadi sumber kematiannya. Jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kemarin melihat segitiga atas terus yang Pak Puji bilang perjalanan penyakit mengenai dari begitu ada api atas yang sangat panas,
otomatis saat tensi tinggi ini yang diabetes dengan tensi darah tinggi ya. Tensi tinggi, jantung akan berdebar, debarnya ada perubahan, terus jadi ke lambung jadi tidak nafsu makan, terus atau haus berlebihan, buang airnya jadi keras, terus urin jadi pekat. Nah itu kan alurnya semua dari paru. Nah kalau yang seperti Pak Puji itu kalau yang dari atas, kalau yang dari bawah kan beda lagi. Nah itu saya ingin tahu pendapat Pak Puji mengenai yang organ terkuat dan terlemah itu. Jadi kalau kita lihat runutan penyakit kan sepertinya teori ini tidak tepat kalau saya ngelihatnya gitu ya. Nah saya butuh penjelasan Pak Puji dari sisi holistiknya. Kurang lebih seperti itu Pak Puji. Jadi gini, kalau saya membagi penyakit itu, yang pertama kita lihat bahwa manusia adalah miniatur alam. Berarti apa yang terjadi di alam bisa kita tarik ke dalam tubuh kita manusia menjadi satu masalah. Jadi belajar Allah mendidik kita itu dengan itu. Jadi gambaran alam itu, dan istilahnya tidak mungkin salah kalau Allah memberikan gambaran di situ. Contoh ya, kalau di atas itu kalau di atas bumi kan ada udara, sinar matahari, ada pohon. Nah, pohon berarti melambangkan liver. Ya. Nah, liver itu kan pohon itu ada batang, daun, ada akar. Akar di bawah. Ada akarnya di bawah. Berarti kita tidak bicara akar ya. Ya. Bicara pohon, tapi hanya bagian Atas. Berarti nanti liver itu dibagi. Nah, itu nanti nggak pas kalau masuk ke situ. Kalau tidak membagi liver, yang dimaksud liver itu apa di situ? Yaitu. Nah, ketika di atas, maka penyakit itu sebenarnya cuma ada 3. Ada 3 macam aja. 1 defisien kekurangan, 1 kelebihan, 1 tersumbat. Udah 3 toh. Kalau kurang dipenuhi, kalau lebih dibuang, kalau tersumbat, udah itu aja. Nah, sekarang dari 3 itu dikembangkan lagi. Yang kurang apa? Energi kah? Air kah? Darah kah? Atau apa? Kalau darah nanti bagi lagi. Dari darah itu komponennya apa? Plasma, cairannya, atau sel. Sel itu nanti di dalamnya ada macam-macam. Yang kurang apa? Trombositnya, eritrositnya. Oh, itu pecah lagi nanti. Nanti di dalam itu ada zat Fe, seng, magnesium. Nah, itu yang kurang apa? Akhirnya kalau dipecah-pecah, ini jadi ahli gizi, ahli ini dan sebagainya kan. Nah, ini gambarannya. Nah, kalau lebih berarti harus dibuang. Itu. Berarti kebalikannya. Ya tadi dipecah-pecah lagi kan. Nah, kalau tersumbat, nah yang menyebabkan sumbatannya apa? Sumbatan lembabkah? Panas, dingin, kering, itu dahak. Nah, orang kan taunya sumbatan lancarkan darahnya. Iya betul, lancarkan. Caranya gimana? Nah, kalau dingin dihangatkan jadi lancar, maka jahe dikenal pelancar darah. Bagi yang dingin, coba kalau dia tidak lancar karena darahnya pekat, karena dehidrasi, jahe menimbulkan masalah. Jadi dia bisa disebut pelancar jika ditempatkan pada tempatnya, dan bisa menjadi sesuatu yang membunuh seseorang jika tidak ditempatkan pada tempatnya, karena menimbulkan kasus itu menjadi lebih berat. Nah, menempatkan pada tempatnya itu dibutuhkan seorang ahli yang mengerti. Nah, di sini makanya kalau kita bicara penyakit tidak cukup dengan ini. Itu seperti itu. Nah, kemudian dibagi lagi menjadi penyakit dingin, lembab, panas, kering. Gitu. Nah, dingin, panas, lembab, kering. Nah, coba hubungannya dengan otak mana lembab? Otak bagian mana? Otak dari. Nah, itu kan harus diurai lagi. Ya, semua bagian otak ada kelembaban. Nah, kecenderungannya kemana gitu? Nah, kenapa?
bisa terkena, satu orang itu bisa terkena lembab panas, lembab dingin, dingin kering, panas kering, tergantung kebiasaannya dia. Berapa lama kecepatan itu tergantung fisiknya dia dan cuaca yang sedang berlangsung. Nah, berarti parameternya Jadi tambah banyak ya. makanya tidak bisa kalau kita bicara kesehatan hanya bicara dengan parameter yang sederhana. Sebab nanti akan jadi salah, justice-nya juga salah, obatnya nanti juga salah. Nah, kalau itu ditanamkan menjadi satu mindset, nah keliru, bahaya enggak? Sangat bahaya. Padahal kesehatan itu simpel sebenarnya. Kalau ditarik ya ada hanya ruh dan jasad. Jasad dibagi dua, jasad organ yang bergerak sendiri, yaitu organ dalam, kata kuncinya di perut. Maka jangan jadi ahlul butun. Maka di situ ada makanan halal dan thayyib. Dari makanan itu akan menghasilkan darah. Maka kualitas darah mesti tergantung. Nah, yang satu organ yang bergerak dengan perintah, yaitu otot dan rangka. Kata kuncinya tulang belakang, kekuatannya di lutut pinggang. Terus kalau di atas di segitiga di sini. Maka kata kunci di tulang belakang itu, maka kita bicara struktur. Gitu. Jadi masalahnya di mana? Di strukturnya, di pola makannya, atau di pikirannya. Pikirannya dibagi lagi, pola makan dibagi lagi, struktur dibilang lagi, tengah, atas, atau bawah. Berarti kalau kita bicara penyakit harus ngerti dulu, baru kemudian disambungkan supaya tidak terjadi satu kesalahan. Nah, itu seperti itu. Kemudian ditambah lagi penyakit misalnya dingin dan panas. Secara umum dingin dan panas itu maka di TCM itu ada dua mazhab. Satu mazhab limpa lambung, satu mazhabnya liver. Kalau saya nggak milih dua mazhab itu karena dua-duanya itu benar. Itu. Jadi kalau penyakit hampir sebagian besar yang sifatnya panas, mesti yang membawa secara umum adalah liver. Tapi kalau penyakit sifatnya dingin, secara umum mesti yang membawa sistem cerna, terutama limfa. Gitu. Karena limfa benci lembab, suka kering. Kalau liver dia suka basah tapi hangat. Maka kalimat dari di sini, kalau penyakit, maka kalau melihat sindrom yang sudah disusun oleh orang zaman dahulu, penyakit yang dasarnya dari sistem cerna terutama limfa mesti akan menghasilkan penyakit yang sifatnya dingin. Limpanya lemah. Kalau nyerang jantung menjadi misalnya kalimat pi, sin, yang si atau ci si, berarti dingin. Pi, kan, sin, si itu. Jadi penyakit limpa dia akan membawa penyakit paru menjadi dingin, membawa penyakit jantung menjadi dingin, liver menjadi dingin, ginjal menjadi dingin. Kata kuncinya di perut. Nah, kalau liver dia akan membawa semuanya panas. Karena dia karakternya api. Api muda itu liver, api tua itu jantung. Air muda itu paru, air tua itu ginjal. Yang di tengah netral, limpa lambung. Berarti antara unsur air dan unsur panas. Maka disebut api di dalam air. Maka disebut air mendidih. Gitu. Jadi kita nggak bisa ya Kak yang membicarakan sesuatu hanya sepotong ya, harus benar-benar menyeluruh, balik lagi ya holistik. Jadi nanti bahaya keliru. Ya, jadi kalau mau ngebahas penyakit ya tetap ya harus ada perjalanan penyakit ya Pak ya. Kalau tanpa ada perjalanan penyakit kita nggak bisa menentukan. Jadi nggak bisa dibilang organ terkuat atau terlemah karena berarti yang saya pahami jadi kayak gini. Jadi orang dengan otak kanan ya otak kiri bawah di mana organ utamanya lambung ya pencernaan, terus dia kena diabetes
penanganannya otomatis akan berbeda ya, walaupun dia sama-sama otak kanan lambung, tapi antara penderita yang tinggal di di Purwokerto sama yang di Surabaya, di Jogja atau di Sumatera aja otomatis sudah akan beda Tempat penanganannya, sudah Pak. berbeda, pola Ya. makan sudah berbeda. Karena kembali lagi kepada sindrom yang tadi ya. Iya. Dia dengan otak kiri dengan kekuatannya lambung, dia terkena diabetes, mana yang dia kena, yang dia di lembabkah atau Ya. dia yang di Yang juga belum dibahas itu kan belum dikaitkan kan, misalnya dia otak kanan atau otak kiri, Iya. terus dia lambangnya apa? Tangannya apa? Tangan Ya. bumi, tangan api. Ya. Balik lagi ya itu ya. Misalnya dia otak kanan, tangannya bumi kayak gini. Satu lagi otak kanan, sama-sama otak kanan, tangannya tangan udara. Satu tangan api, satu tangan air. Beda karakternya dan penyakitnya cenderung beda karena dia punya kebiasaan yang berbeda. Iya ya, kayak kita aja beda karakter, tangan kita bisa sama, Sama, ya, Pak, ya? tangannya sama-sama Iya, bumi. sama-sama bumi, Tapi kita karakter kita polanya, beda. tempatnya udah beda. Iya, gitu. Gitu. Berarti itu menjadi satu bahan pertimbangan lagi. Nah, Jadi, makanya ada kesamaannya, mm-mm. ada perbedaan. Dalam penyakit pun ada kesamaan, sama-sama diabetes. Kadar gulanya tinggi, ada perbedaannya. Misalnya ya, kalau penyakit yang bawaannya dari liver, itu kemudian dia kena diabetes ya, ya berarti kan dia urusannya di atas. Ya. Semua penyakitnya sifatnya panas, sebagian besar. Ya, karena liver sifatnya panas. Kalau gambarannya kayak gini, liver itu menampung darah. Kalau darahnya panas, berarti ketika dia beredar, yang ngedarkan kena imbas panasnya enggak? Iya. Semua tempat yang kena darah itu Jadi panas nggak? Iya. Ginjal, Iya. hanya jadi kencing berdarah, Hmm. ya kan? Lambungnya luka. Nanti semua yang kaitannya ada darah, apalagi bertumpuk di situ kayak usus kecil kan banyak jonjot itu. Iya. Nah, di situ pembuluh darah semua, mesti terjadi pelukaan. Maka penyakit usus kecil, misalnya dia radang usus kecil kayak tipes, obatnya itu hampir sama dengan mendinginkan jantung. Gitu. Nah, ketika penyakitnya panas, maka obatnya diabetes model kayak gini pasti yang pahitan. Pahit semuanya. Tapi ketika terjadi penyakit diabetes jalurnya di tengah saya, dia ada haus, ada lapar, kemudian masalahnya di hubungan antara limpa dengan liver, hubungan suami istri. Maka ketika dia dominan seperti itu, obatnya apa? Kayu manis, yang manis. Orang katakan, oh penyakit manis jangan yang manis. Bukan, manis ketemu manis. Kalau tadi pahit ketemu manis, lawan kan? Ya. Kalau ini sama, dirinya sendiri. Manis ketemu manis gitu. Manis simbolnya perut kan, limpa lambung, ketemu simbolnya sendiri. Nah nanti ketemu lagi ada penyakit yang diabetes, nanti obatnya yang panas juga ada macam-macam. Ya. Ini panas ekses. Ya. Nanti ada panas lembab, ada kefir, dingin, terus basah. Ya. Dingin, basah, ada keringnya, nah, kan ada asemnya dikit. Bapak saya diabetes, kasih itu seminggu ngeblak. Karena bukan sindromnya. Bukan, Itu. beda gitu. Tapi kalau dikasih kayu manis yang direbus nyaman. Atau daun sirih direbus nyaman. Kemudian nanti ada lagi yang dia diabetes tapi tidak doyan makan, nggak haus, nggak lapar. Nah itu obatnya tonikum yang sifatnya hangat kering. Pada diabetes rata-rata yang dikenal itu penyakitnya kering, haus, lapar. Nah ini dikasih yang kering, maka dia kulit manggis, terus dia huangki kalau di Chinese, kemudian dikasih yang kering kayak